Assalamualaikum Pak Arif. Iya Bu, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Eh, Begini Pak, saya itu apa ya, beberapa hari ini ada masalah Pak, saya itu di kelas saya. Iya. Masalah apa Bu? Cerita aja dengan saya nggak apa-apa Bu. Nanti kan kalau jenengan dipikir sendiri nanti untuk pembelajaran di kelas juga nggak baik Bu. Monggo cerita Iya aja. Pak, ini masalah saya itu di kelas berkaitan dengan anak Pak, dengan murid saya yang namanya Yoga ini loh Pak. Oh enggak. Dia itu ini Pak selalu apa ya, selalu di kelas itu dia itu kurang fokus gitu loh Pak. Dalam Hmm, mengikuti pelajaran dia itu kurang fokus, kemudian dia juga apa namanya, setiap kali pelajaran itu dia tidak pernah memperhatikan saya, maunya dia itu inginnya kepalanya itu di ini loh, ditaruh di atas meja kayak orang lelah gitu loh Pak. oh Itu masalah saya. enggak. Ada masalah yang lain Bu selain itu mungkin? Cuma itu aja. Eh, ada Pak, masalahnya itu dia juga ini sering terlambat Pak. Hmm, Dia juga sering terlambat karena apa namanya, eh, terus mungkin ini ya, terlambat, takut, terus dia ini apa namanya, kayak pokoknya setiap kali dia datang ke sekolah itu dia itu ngos-ngosan gitu loh Pak. oh begitu Bu. Nggih. Berarti nah pokok permasalahan kita pada siang hari ini berarti mungkin permasalahan itu ada dua nih. Yang pertama itu karena Dek Yoga itu sering datang terlambat begitu Iya, ya. Nanti akan heeh, dari solusinya. Terus yang kedua itu mungkin motivasi belajar di mhm, kelas mungkin menurun mungkin begitu ya Bu. iya. Eh, Menurut Ibu, kenapa Ibu sudah menggali informasi belum? Kenapa Dek Yoga itu yang pertama kok telatan, terus motivasinya di kelas kurang itu kenapa Bu nek menurut jenengan? Nggih Pak, kemarin yoga itu saya panggil ya Pak ya, sebelum apa namanya pulang. Sebelum pulang itu anak itu saya panggil, saya ajak bicara Pak. Nah ternyata dia itu yang sering terlambat tadi, dia itu bangunnya kesiangan Pak, karena dia itu hanya tinggal sama ibunya. Nah, ibunya ini dia kerjanya di pabrik, Pak. Kan kalau di pabrik itu kan apa namanya, katanya Yoga itu ibunya itu kalau berangkat jam 5 lebih itu sudah berangkat, Pak. Jadi kan Yoganya itu belum bangun. Jadi tidak ada yang membangunkan gitu. Oke. Terus kemudian itu yang pertama, yang kedua itu masalahnya yang kurang fokus tadi. Dia itu katanya kalau di rumah itu kan tidak sempat sarapan, Pak. Oke. Jadi udah bangunnya kesiangan, kemudian dia berangkat ke sekolah dengan jalan kaki. Nah, dia tidak diantar siapa-siapa, Pak, karena dia hanya tinggal sama ibunya. Nah, rumahnya itu sebenarnya ya lumayan agak ini ya, Pak, agak agak jauh sih, dekat dekat pasar itu, Bendungan Oh, Pirsoto. oh iya, oke. Nah, ya lumayan kan kalau ke SD saya. Oke. Nah, itu itu yang membuat dia, tadi kelelahan mungkin ya, Pak, ya. Jadi di sekolah itu dia inginnya, apa namanya, pengen meletakkan kepalanya di meja, kemudian juga mungkin karena, tidak sarapan, dia lapar, itu dia, apa namanya, selalu tanya, "Ini jam berapa Bu Guru?" Begitu saja. Nah, Hmm, jadi kan mungkin dia yang ada di pikirannya itu anu apa namanya, istirahat lek jajan gitu loh, Pak. oh, Mungkin seperti itu, setelah oke. saya tanyai anaknya itu. Oke. Eh, Sebenarnya rencana Ibu itu udah bagus sekali nggih. Mungkin penerapannya aja yang belum ya, Bu, ya. Mungkin Iya, jenengan tadi, cerita ke saya terus tentang masalah itu mungkin, sharing begitu ya, Bu, ya. iya, mudah-mudahan nanti setelah sharing dengan Pak Arif saya bisa lega. Nggih, kan, itu Bu, istilahnya, mungkin nanti, rencana prioritas jenengan untuk,
menangani masalah yang pertama dan kedua itu apa, Bu, mungkin? Iya, Pak, mungkin begini, Pak, untuk rencana saya untuk supaya, si yoga itu termotivasi lagi dengan belajar ya, Pak, ya, itu kalau untuk masalah yang, dia apa namanya, selalu ngantuk, selalu tidak fokus ke pelajaran, mungkin akan saya berikan ini, Pak, apa namanya, motivasi, apa ya, semacam, ini, Pak, kita beri pengertian dia supaya kalau, apa namanya, bangun itu tidak siang gitu. Jadi kalau ibunya, sudah bangun, sudah berangkat, dia ikut bangun, jangan tidur lagi begitu, Pak. Jadi mungkin saya juga akan berkoordinasi juga dengan orang tua, Pak, dengan orang tuanya si yoga, Mmm, gitu. Jadi mungkin saya nanti akan bicara dengan orang tuanya si yoga supaya, apa ya, sebelum berangkat bekerja itu menyiapkan sarapan dulu untuk anaknya begitu, Pak. Jadi, apa namanya, anaknya itu di rumah ya sempat sarapan gitu loh, Pak. Kemudian juga untuk ini ya, menyalakan apa ya, semacam alarm gitu nggih, Pak. Alarm di rumah kan pasti punya HP kan. Nah, saya juga akan, apa namanya, menyarankan kepada ibunya untuk menyalakan alarm supaya dia tidak bangun terlambat gitu, Pak. oke, itu, mungkin rencana prioritas jenengan untuk aksi nyatanya untuk menanggapi, kasus pertama yang Dek Iya, Yoga sedang terlambat ya, Bu, ya, nanti saya nggih, tanggapi. Kemudian rencana prioritas kedua untuk menanggapi yang Dek Yoga itu mungkin semangatnya mungkin, Bu, yang, iya, di kelas biar mungkin tambah semangat apa, Bu? iya. Mungkin ini Pak, saya akan menerapkan, eee, teknik stop kemarin yang kita pelajari kemarin ya, Pak, ya. Iya, Mungkin nggih, dengan mindfulness itu, iya, ya, Pak, ya, mungkin dengan dia datang terlambat, kemudian dia tidak fokus dengan pelajaran, nggih, mungkin dengan, apa namanya, kita menerapkan, mindfulness itu dengan beberapa menit gitu, Pak, ya. nggih, Nanti mudah-mudahan, yoga ini bisa termotivasi lagi, Pak, untuk belajar, nggih. begitu. Iya, Bu, Jadi untuk menghilangkan rasa lelahnya, rasa penatnya di pikirannya itu, gitu ya, Pak, nggih? iya, bener, Bu, rencana Bu Dwi sangat sebenarnya luar biasa nggih, mungkin, baru sharing aja begitu, Ibu. Iya, Untuk nggih, saya tanggapi ya, Bu, ya, untuk rencana iya, yang, pertama tadi saya apresiasi, nanti, saya akan dukung untuk, tindak lanjutnya koordinasi dengan orang tua, terus iya, Pak, asesmen kenapa kok Dek Yoga itu, oh ternyata di rumah, sebelum berangkat sekolah ibunya udah pergi, udah nggih, kerja, begitu, Ibu. Nanti akan kita gali untuk memecahkan permasalahan, Bu. Nanti iya, kan takutnya kalau, Dek Yoga terus-terusan telat begitu, nanti iya, takutnya kan, eee, Dek Yoga kan dekat dengan sekolah yang lain, iya, nanti heeh, takutnya kan, kita kehilangan satu siswa begitu, kita kan harus nggih, Pak, ngurusin sekolah juga, Ibu. Jadi, nanti tak bantulah follow up nanti anak siap, tersebut yoga untuk koordinasi dengan, eee, orang tuanya, terus gimana nggih, solusinya untuk pemenyelesaian masalahnya gimana biar, iya, persoalan Bu Sayuti untuk menjadi, wali kelas Dek Yoga tadi, bisa terselesaikan begitu ya, Bu, ya? nggih, Pak, terima kasih, Pak. Iya, nanti kalau ada persoalan yang lain mungkin, mengenai, eee, pembelajaran itu bisa cerita lagi ya, Bu, ya. Nggih, Pak, Untuk menanggapi permasalahan yang kedua ya, Bu, ya, eee, mengenai motivasi Dek Yoga mungkin itu juga terdapat di, kelas-kelas yang lain ya, Pak, nggih, iya, ya. Pak, iya, Jadi memang tidak hanya di kelas saya, Pak, itu. iya, Jadi mungkin nanti saya juga akan melakukan ini, koordinasi juga dengan teman, Pak, dengan rekan sejawat, juga teman-teman dengan kepala sekolah gitu, Pak. Karena permasalahan seperti ini kan tidak hanya ada di kelas saya, iya, karena jelas, Bu, iya, masih, banyak lagi ya murid yang mungkin mengalami permasalahan, seperti yoga ini, Pak. Jadi mmm, mungkin nanti saya akan meminta sama, apa ya, se bapak kepala sekolah untuk mengundang, wali murid dan kemudian, diadakan apa ya, semacam
sosialisasi gitu loh, Pak. Nggih, Bagus, sosialisasi tentang, apa ya, tentang anak ini loh, tentang semangat iya, tentang semangat iya, begitu ya, Pak, Bu, ya. itu. Oke, eee, terus untuk masalah yang kedua tadi saya setuju, Bu, untuk solusi jenengan itu, Nggih, kita kan, sama-sama, menjadi guru penggerak ya, Bu, ya. Eee nggih, Modul 2.2 kemarin kita, materi tentang mindfulness, mindfulness, Pak. anak-anak itu nggak bosen begitu ya, Bu, ya, Iya, Pak. di kelas dan, mungkin nanti juga kalau saran saya selain tadi evaluasi mindfulness, terus ada, mungkin Bu Sayuti bisa, eee, napa, memvariasi teknik pembelajaran. Tekniknya, Pak, Mungkin, nggih. tidak melulu di kelas, mungkin bisa Nggih, diajak, pembelajaran pembelajaran di luar kelas begitu nggih, Pak. biar anak-anak itu semangat gitu, Bu. Jadi nggak, Iya, "Wah, cuma pelajaran di kelas terus," kayak gitu. Jadi motivasinya, nggih, Pak. lebih semangat. Untuk Iya. penerapan mindfulness kemarin, gimana, Bu? Untuk penerapan mindfulness-nya untuk di kelas saya, itu sudah saya lakukan, Pak, kemarin. Ya, Nah, ya alhamdulillah dari, melakukan, mindfulness itu anak-anak bisa lebih tenang, kemudian lebih fokus dalam menerima pelajaran, Pak, gitu. oke. Betul sekali ya, Bu, ya. Nggih, Mindfulness itu sangat sangat membantu sekali dalam, nggih, eee, konsentrasi anak. Jadi kita nggih. sebelum pembelajaran kita harus mengetahui situasi dan kondisi anak begitu ya, Bu, ya? Iya, Pak. Oke, berarti, kita, dalam pembicaraan sudah menemukan mungkin sedikit solusi dari Ibu saya itu sendiri ya, Bu, ya. Nggih, Tadi Pak. nanti, mengenai rencana prioritas, terus tindak lanjut dari pembicaraan kita tadi, Nggih. pasti 100% akan saya dukung biar, sekolah kita juga lebih baik, lebih maju, begitu ya, Bu. Iya. Eee, Mungkin, segera dilaksanakan aja, Bu, biar Nggih, Pak. Siap. rencananya begitu. Oke. Baik, Bu, berarti kita sudah mempunyai solusi ya? Ya, Bu, ya, tadi, Bu? Nggih, Pak. Nggih. Terus gimana perasaan Ibu setelah, mungkin curhat dengan saya gitu? Ya, alhamdulillah ya Pak, setelah saya sharing dengan Pak Arif, selaku teman sejawat juga teman sejawat sejawat saya merasa lega Pak. Saya, merasa senang bisa mengutarakan, apa ya, beban saya selama ini Pak, gitu. Iya, Jadi Bu. saya mengucapkan banyak banyak terima kasih atas, apa ya, Bapak mau menjadi teman curhat saya gitu Pak. Nggih, baik, Bu. Oh, saya, dengan senang hati, Bu, begitu dan saya juga terima kasih, Bu, sudah Nggih mempercayai Pak, saya sebagai, teman curhat. Nanti kalau mungkin saya atau teman-teman ada masalah, mungkin kita bisa sharing gantian begitu, Ibu. nggih Pak, siap. Saya juga siap menjadi teman, apa ya, curhatnya Pak Arif gitu Pak, nggih. Kalau kita sama-sama berkolaborasi, kita kan nanti bisa lebih kompak untuk memajukan sekolah, terutama kelas kita begitu ya, Bu, ya. Nggih Pak, Oke, siap. begitu Ibu, napa, mungkin ada persoalan lain, Bu, yang mungkin bisa kita bahas? Apa ini dulu? Eee, saya rasa itu saja Pak, yang saya utarakan dengan Bapak tadi, Nggih, tentang permasalahan saya tadi itu, nggih, saya ucapkan terima kasih nggih Pak, nggih. nggih, Semoga nanti setelah saya menerap apa ya, menjalankan rencana saya ini mudah-mudahan nanti si yoga ini, tambah semangat lagi belajarnya dan tambah fokus dalam menerima pelajaran saya, Pak, gitu. bagus sekali, Bu, Ibu udah langsung melaksanakan, maksudnya, refleksi ya. Jadi, kita yang harapannya dari tujuan pembelajaran kita, tujuan kita pada siang hari ini kan, biar yoga itu lebih tepat waktu, yang Iya, pertama, Pak, yang kedua semangat di dalam kelas begitu ya, Bu, ya? nggih, Eee, saya pokoknya memberikan dukungan penuh kepada Putu Sayuti, pokoknya tetap nggih, semangat, istilahnya nggih, kalau ada masalah kita, saling berbagi masalah dan kita nggih, Pak, sama-sama memecahkan begitu ya, Bu, ya? nggih. Oke, Terima kasih, Pak, atas waktunya. oke. Maaf saya kembali ke kelas ya, Pak.
Nggih, Bu, ini kan juga waktunya masuk, kita Nggih, balik ke kelas masing-masing. nggih. Terima kasih, Bu, Terima ya. kasih sekali Oke, lagi, Pak, nggih. ya, nggih. Nggih.